usul tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma'rifatil wujuhi wan nadhairi. Halaman 59. Dapat? Sudah lah Budiman? Sudah. Fi ma'rifatil wujuhi wan nadhairi. Fi huruf jar masuk kepada isim ma'rifatin asalnya. Fi ma'rifatin. Karena tin itu bertemu alif, tin bertemu alif tidak bisa dibaca, maka dikalahkanlah tinnya menjadi kasrah biasa aja. Fi ma'rifatil wujuhi wan nadhairi. Ini bab tentang mengenal al-wujuh, beberapa jalan, wan nadhair dan dalil-dalil. Fal wujuhu, apa itu wujuh? Fal wujuhu, maka adapun wujuh. Al-lafzul mushtariku alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin. Kalafzil ummati, itu arti wujuh. Fal wujuh, adapun wujuh, al-lafzu yaitu lafaz. Al-mushtaraku, yang bersyarikat. Al-mushtaraku itu yang bersyarikat, artinya yang menyatu. Alladzi yusta'malu, yang digunakan. Fi iddati ma'anin, pada beberapa bilangan makna. Kalafzil ummah, seperti kata-kata anak bangsa. Wan nadhairu, sedangkan arti an-nadhair ka'alfazil mutawatiyati, seperti kata-kata sehari-hari. Nadhair, perkataan sehari-hari. Kalaunya al-wujuh, yaitu kata-kata anak bangsa. Wa qad ja'ala ba'duhum dhalika min anwa'in mu'jizatil Qur'ani haitsu kanatil kalimatul wahidatu tansarifu ila 20 wajhan wa aktsara wa aqalla wa la yujadu dhalika fi kalamil bashari. Dan sungguh menjadikan oleh sebagian ulama dzalika, akan yamikan itu wujuh dan nadhair, min anwa'in mu'jizatil Qur'an, dari beberapa macam mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat itu adalah kejadian di luar kemampuan akal manusia, itu mukjizat. Orang lain kadang bisanya, ini bisa, berarti itu mukjizat dari Allah. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Mukjizat. Jadi mukjizat itu tidak diberikan kepada selain nabi dan rasul. Kalau selain nabi dan rasul itu ngarannya karamah. Kalau aulia, para kekasih Allah, itu karamah. Sedangkan terjadinya kepada orang soleh tapi bukan wali, itu namanya ma'unah. Kalau terjadi kepada orang bukan Islam, itu namanya istidraj. Haitsu kanatil kalimatul wahidatu, sekira-kira ada satu kalimat. Ini satu kalimat. Tansorifu ila 20 wajhan, satu kalimat berubah-ubah menjadi 20 kalimat. Wa aktsar, bahkan lebih. Wa qalla, dan ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Contoh kalimat ja'ala.
Ja'ala itu bisa ditasrifkan menjadi yaj'alu. Yaj'alu menjadi ja'lan, menjadi ja'ilun, menjadi maj'ulun, ij'al. La taj'al, maj'alun, maj'alun, mij'alun, ju'ila yuj'alu. Ja'ala turun ke bawah 14. Yaj'alu turun ke bawah 14. Jadi satu kalimat menjadi beberapa kalimat. Wala yujadu dzalika fi kalamil basyari, dan tidak ditemukan seperti ini pada perkataan manusia. Bahasa-bahasa lain tidak ditemukan. Ada bahasa Inggris salah satu kata menjadi 70. Ada lah? Ada. Jadi ini adalah mu'jizat. Akhraja ibnu Sa'dun. Akhraja ibnu Sa'dun. Boleh dibaca Sa'dun, boleh dibaca Sa'din. Akhraja ibnu Sa'din, boleh. Wa ghairuhu an Abi Darda'i mauqufan. Wala yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsiratan. Telah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya. Berarti selain Ibnu Sa'ad ada lagi meriwayatkan kalimatnya beda. An Abi Darda'i, daripada Abi Darda, mauqufan, hadisnya mauquf. La yafqahu ar-rajulu, laki-laki itu tidak paham. Kullal fiqhi, tidak paham memahami tiap-tiap satu kata. Hatta yara, sehingga dia melihat lil Qur'ani, bagi Al-Qur'an, wujuhan katsiratan, sekalinya dalam Al-Qur'an itu banyak beberapa jalan. Kalimat doroba itu, doroba maknanya kan biasanya memukul. Itu bisa menjadi maknanya mengumpamakan. Allah memberikan misal. Banyak kalimat doroba itu bukan satu pukulan aja, beberapa makna. Wa asyara akharuna ila anna al-murada bihi isti'malul isyaratul batinatu wa adamul iktisari ala tafsiril zahiri. Dan beberapa ulama yang lain memberikan isyarat kepada bahwa yang dimaksud dengan menggunakan isyarat yang batinah, yang tersembunyi, wa adamul iktisar, dan ketiadaan meringkas, alat tafsir zahir, atas menafsirkan yang zahir. Wa akhraja ibnu Sa'din an tariqi Ikrimata an Ibnu Abbasin anna Ali bin Abi Thalib arsalahu ila al-Khawarij. Mengeluarkan hadis oleh Ibnu Sa'ad min tariqi Ikrimata, dari jalan Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, cuma jadi ulama hadis. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Ali bin Abi Thalib, anna Ali bin Abi Thalibin, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib arsalahu ilal Khawarij, mengutus ia kepada Khawarij. Faqala, maka Ali berkata, idhab ilaihim, pergi olehmu kepada mereka Khawarij. Fakhasamahum, maka mereka bertengkar bukan berdialog. Wala tahajjuhum bil Quran, dan jangan kamu berhujjah dengan Quran. Karena bi'annahu wujuhin, bahwa Quran itu ada beberapa jalan, maksudnya beberapa makna. Walakin khasam bis sunnah, tapi kamu berdialoglah dengan sunnah. Wa hadhi uyunun min amthilati hadzal naw'i min dzalika, dan ini beberapa jalan dari beberapa contoh bermacam-macam maknanya. Satu kalimat maknanya banyak. Contohnya al-huda ya'ti ala sab'ata asyara wajhan. Kalimat al-huda ini ada 17 makna. Kalimat al-huda aja 17 artinya. Pertama, bimana sabat. Ada kalimat huda maknanya sabat. Apa itu sabat? Tetap, tetapkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Jadi
ihdina di situ maknanya itsbatna shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah, tetapkanlah ya Allah kami di atas jalan yang lurus. Nah, jadi al-huda di sini memanai at-tabat, tetapkan. Wal bayani, dan makna bayan. Bayan ini menjelaskan. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka mendapat penjelasan, mendapat keterangan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi bisa diartikan dengan al-bayan, penjelasan, pencerahan dari Tuhan mereka. Al-Baqarah ayat 5. Waddin, bisa al-huda diartikan din. Din itu apa artinya? Agama. Innal huda hudallah, sesungguhnya agama Islam yaitu agama Allah, artinya agama yang diterima oleh Allah. Selain pada Islam Allah tidak menerima, karena yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wal iman, hudan diartikan iman. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambah-nambah kepada mereka akan iman. Imannya selalu bertambah. Ad-du'a bisa diartikan doa. Jadi al-huda maknanya doa. Wa likulli qaumin hada waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina walikulli qaumin hada, dan bagi tiap-tiap kaum ada doanya. Selalu mereka berdoa dengan bermacam-macam cara. Ada yang berdoa dengan bahasanya sendiri, bukan bahasa Arab. Allah mengetahui hati-hati seorang hamba-hamba Allah. Allah mengetahui kehendak hamba-hambanya yang diminta. Bahasa isyarat pun Allah paham, apalagi bahasa Al-Quran. Jadi Allah itu tidak ada membedakan antara bahasa. Cuman bahasa yang diterima oleh Allah nanti di surga adalah bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa di surga adalah bahasa Arab fusha, Arab yang fasih. Yang fasih ya kita pelajari sorof nahu. Jadi kata-katanya misalnya hal akalta, apakah engkau makan? Nah di sana dibawa dengan fi'il madhi, berarti apakah Anda sudah makan? Sudah kenyang berarti kalau akalta. Kalau jadi sedang makan, hal anta ta'kulu, apakah engkau sedang makan? Nah itu belum kenyang karena dibawa dengan kalimat mudhari'. Wa bima'nar rusuli wal kutubi, ada lagi hudan diartikan dengan rusul. Rusul itu jama' daripada rasul. Jadi kalau rasul pakai waw, kata tunggal. Rasulun, satu utusan. Kalau dibaca dumah semuanya, rusulun, berarti utusan-utusan. Kalau pakai alif lam, ar-rusulu. Wal kutubu, mufradnya al-kitabu, jamanya al-kutubu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ada kalanya datang kepada kamu dariku seorang rasul atau beberapa rasul. Jadi Allah ini tidak ada lagi hambanya itu yang protes lawan Allah. Wahai Allah, biar nyaman itu dimasukkan surga, sedangkan kami tidak menerima utusan darimu. Nah, padahal Allah mengutus semua rasul kepada kaumnya, mulai dari Nabi Adam ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai di paling utara di kutub itu ada orang menerima hidayah, ada orang yang berdakwah ke sana, orang Indonesia ke sana.
Karena melihat Indonesia tuh hebatnya perilakunya tuh hebat, santun, sholat, ini yang bertakun, akhirnya masuk Islam orang Eskimo tuh. Nah jadi tidak ada alasan nanti untuk tidak berhujjah lawan Allah, tidak ada alasan untuk tidak menerima hidayah, untuk tidak menerima pesan dari Allah. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan, ada kalanya datang kepada kamu dariku beberapa orang rasul atau beberapa kitab. Wal ma'rifatu, ada hudan bimanai ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Mengenal. Wa bin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka mengenal musim. Jadi dengan bintang mereka mengenal musim. Oh ini musim hujan, apabila bintang ada di arah situ. Oh ini musim kemarau. Karena diartikan di sini yahtadun ma'rifah, dan dengan mengenal bintang, ilmu bintang, mereka mengenal musim. Wa bima'na Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diartikan nabi. Jadi hudan itu maknanya nabi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat yang telah kami turunkan minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan, wal huda, dan nabi. Dan nabi itu mereka menyembunyikan nabi. Apa yang disembunyikan? Sifat-sifat nabi. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka ahli kitab. Jadi dua golongan ini ahli kitab. Mereka paham sekali tentang nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, yang artinya mereka itu berbangga-bangga kepada orang Quraisy, orang Arab. Jadi mereka itu berbangga-bangga bahwa nanti akan diutus seorang rasul. Dikira rasul yang diutus itu dari Yahudi, dari keturunan Yahudi. Ternyata setelah Nabi Muhammad diutus dan diangkat menjadi rasul, kafarubih, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Sedangkan pertama sebelum datang orangnya dibangga-banggakan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, sifat-sifatnya begini. Diberitahu itu kepada kafir Quraisy, orang musyrik, semua dihabarkan oleh ahli kitab. Setelah Rasulullah diutus, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa Nabi dari kalangan Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Jadi Ishak ini mempunyai anak Yakub, mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak banyak. 12 orang. Jadi di 9 lain mama. Jadi 3. Jadi Nabi Yusuf, Bunyamin, Yahuda itu anak Nabi Yakub bin Anum. Sedangkan Robil, Sam'un, apalagi itu di bawahnya yang 9 orang itu lain mama. Abahnya satunya itu Nabi Yakub alaihissalam. Semuanya jadi nabi dan rasul. Walaupun mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi raja, menjadi perdana, menjadi menteri ekonomi, lalu akhirnya dia menjadi perdana, lalu diampuni dosanya, ampuni
dosa kamu yang waktu dulu menyakiti aku, ya Nabi Yusuf. Lalu mereka memohon kepada ayahnya supaya diampuni. Lalu ayahnya berkata, nanti saya ampuni malam Jumat. Jadi Nabi Yakub mendoakan anaknya supaya diampuni oleh Allah. Setelah mereka minta ampun kepada ayahnya, lalu dimintakan ampun kepada Allah hari Jumat, malam Jumat. Kenapa Nabi Yakub memilih malam Jumat? Karena malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Artinya penghulu hari-hari. Jadi hari yang paling mulia adalah hari Jumat atau malam Jumat. Di situ Nabi Yakub memohon kepada Allah. Akhirnya diterima oleh Allah, kemudian diangkat semuanya menjadi nabi dan rasul. Semuanya itu bubuhan Yahuda, arti Yahudi. Nah, keturunan Yahudi, terus ke bawahnya nabi dan rasul yang 12 orang semuanya anak cucunya semuanya nabi dan rasul. Sampai ke Nabi Isa. Isa itu keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Akhirnya setelah nampak bahwa yang diutus itu Muhammad dari bangsa Arab, kafaru, mereka kafir. Nah, di sini diartikan wal huda, artinya Nabi Muhammad. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Wa bima'na al-Qur'ani, dan hudan diartikan Al-Qur'an. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh datang kepada mereka dari Tuhan mereka Al-Qur'an. Wa Taurat, hudan diartikan Taurat. Wa laqad ataina Musal huda, dan sungguh kami berikan kepada Musa At-Taurah. Jadi Al-Huda dimaknai At-Taurah. Wal istirja, dan istirja artinya kembali. Wa ulaika humul muhtadun, merekalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hujjah wallahu alam. Hujjah. Dululah halaman 61.